Di tengah proses hukum yang berjalan, Anda, Mas Roy, mengadu ke Komnas HAM karena ada dugaan kriminalisasi. Bukti apa yang mendukung itu? Gini, jadi Komnas HAM itu adalah sebuah komisi hak asasi manusia yang dibuat di Republik ini untuk kemudian masyarakat yang merasa hak asasinya kemudian diserang atau hak asasinya itu kemudian dikriminalisasi, itu kita boleh membuat laporan. Dan apa yang terjadi adalah kami ini adalah peneliti, kami ini berdasar sains ya gitu. Palsu atau tidak, fake or not fake, match or mismatch, itu adalah definisi ilmiah. Dan ketika kita mengungkapkan tiba-tiba kami oke lah kalau 310, 311 atau 27A yang tadi disampaikan Bang Silvester itu kan memang pencemaran baik. Itu akan kita hadapi. Tapi tiba-tiba ada sebuah pasal, atau dua tepatnya, pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE yang kebetulan, mohon maaf sekali lagi Mas Riva, saya termasuk tim yang dulu merumus itu dan saya mengerti betul karena saya yang menyusun naskah akademiknya, itu tujuannya bukan untuk itu. Itu tujuannya kalau ada orang transaksi kirim 1.000 diubah jadi 10.000 itu kena. Ada barang palsu dikatakan asli, ya itu kena. Makanya ini kita jangan sampai kasus Prita Mulyansari yang dulu pernah terjadi dan saya termasuk pembelanya waktu itu, Ali ya, yang kemudian dihadirkan, itu kemudian digunakan lagi. Prita itu dikriminalisasi karena waktu itu dia hanya curhat, kemudian diserang oleh Rumah Sakit Omni Batavia waktu itu. Dan digunakan pasal yang tidak sesungguhnya. Ini juga pasal yang tidak sesungguhnya. Jadi pasal itulah, 32, 35 itulah yang kami sebut itu kriminalisasi. Yang Anda harapkan dari Komnas HAM adalah? Ya. Pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk kepada kami ini tidak usah kemudian kalau ada orang yang menggunakan tangan institusi lain ya kemudian untuk mengkriminalisasi dengan pasal-pasal yang tidak tepat. Oke, dugaannya karena itu masalah Undang-Undang ITE tepat nggak menurut Anda kalau itu dibilang kriminalisasi? Enggak ya, jadi terlalu prematur Mas Roy, maaf ya. Jadi untuk pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro itu baru tahap penyelidikan. Belum gelar perkara, belum penyidikan, belum dikirim ke kejaksaan. Jadi itu kan baru dugaan Mas Roy. Tapi pasalnya ditulis, Pak. Enggak. Jadi itu kan nanti kan fixnya ketika sudah P21 dikirim ke kejaksaan gitu loh. Kalau sekarang ini kan masih sangat prematur. Kalau aku lihat dari media nih ya kan, mereka bilang Mas Roy sudah nggak ada celah nih. Kalau ini media nih ya kan, nggak ada celah lagi untuk menuding ijazah palsu. Makanya ke Komnas HAM meminta perlindungan. Kalau aku baca di sini nih ya, bukan dari saya loh Mas Roy. Jadi menurut saya alasan-alasan yang dibangun Mas Roy dan kawan-kawan sampai bilang ada kriminalisasi, terus ada Pak Jokowi melaporkan rakyatnya gitu kan, si Abraham Samad, terus Pak Petrus Celestinus sahabat saya mengatakan ini nggak usah lanjut gitu loh. Menurut saya ya harusnya hadapin aja, nggak usah bias kemana-mana ya kan, hadapin aja gitu loh. Pokok perkaranya, pokok materinya apa gitu loh ya kan. Jadi kita nggak perlu lagi mencari hal-hal yang di luar ini menurut saya ya kan. Itu Mas Roy. Jadi kalau menurut Anda dengan sudah dibilang tidak ada unsur pidana dari laporan TPUA ke Barreskrim dan tapi masih ada gugatan perdata di beberapa tempat, menurut Anda muara ujungnya bakal kemana nih kasus? Kalau yang gugatan di PN Solo dan PN Sleman, menurut saya akan berakhir dengan ditolak ya, atau NO. Karena kita udah melihat bahwa mereka nggak punya legal standing, terus yang kedua sudah beberapa kali juga, sudah 3 kali ada gugatan mengenai ijazah palsu itu. Kalau nggak salah di PN Jakarta Pusat, terus di Solo juga, sama di Petun, itu 3-3-nya itu yang satu mereka tarik mundur, yang duanya NO juga. Gitu. Jadi ini kita melihat yang lalu dan yang sekarang saya nggak tahu lagi bukti baru apa yang akan mereka ajukan, novum baru apa gitu loh. Yang kalau menurut saya sih nggak ada. Jadi kembali lagi kalau saya melihat ini yang harusnya sebagai sahabat saya boleh mengatakan Mas Roy harus fokus yang mereka dilaporkan. Karena kalau yang di Solo, kemungkinan Mas Roy nggak ikut ya sama Sleman. Termasuk yang di Barreskrim ini Mas Roy nggak ada. Hanya bos ini bagian ngoceh. Nggak ada celah katanya. Nggak ada. Ya, ada celah tuh, yakin? Ya tunggu saja, ya nggak apa-apa ramalan Bang Silves, sahabat saya ini kan nanti NO, ya kita tunggu saja. Kalau memang kemudian benar-benar NO ya hebat, dia udah meramalkan atau bahkan ikut ngatur supaya NO. Gitu.
Siapa saya bisa ngatur, Loh, Mas? bisa lah, bisa Saya lah. bukan siapa-siapa di Republik ini. Kan Kalau Mas Omer. Roy kan orang yang hebat ini, ya kan? Nah, gitu. Jadi gini, Yang tahu semua hal, ya kan? tapi artinya gini, semakin ada nanti apakah bukti baru itu bisa ada. Ya bisa jadi seperti dulu kasus misalnya gubernur di Sumatera Utara, ya kan? Ya. Lewat proses bupati, gitu, tapi tiba-tiba ketika gubernur pada saatnya akan terbukti. Ini pun saya juga percaya pada saatnya juga akan terbukti. Gitu loh. Karena seperti apa? Seperti tiba-tiba di ujung tiba-tiba kita bicara, ya saya harus bilang, tiba-tiba ada seorang yang sangat jujur, seorang yang namanya Pak Kasmujo, yang dulu disebut-sebut dosen pembimbing skripsi, terus diralat, dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujonya bilang saya bukan dosen pembimbing skripsi dan saya masih asdos. Ya kayak gitulah. Oke. Nanti akan Ya ada. saya sih kalau meskipun Mas itu dia- kembali mau itu saya ada bawa sedikit bukti ya. Apa tuh? Mas Suryo Roy bilang Pak bahwa Dumatno itu. ini Pak Dumatno ini Ya. adalah foto yang ini. Ya. Sedangkan Pak Dumatno ini adalah Boleh tunjukin kamera, Bang? Ya. ponaannya Pak Jokowi ya. Ya. Beda usianya, kalau Pak Jokowi lulus tahun 85, Pak Dumatno ini kelahiran 77 ya Mas. 77, Juli Berarti 77. usianya baru 8 tahun. Jadi Ya. kalau dipalsukan tahun 85. Nah, dipalsukannya nggak tahun 85. Oke, tahun berapa? Iya, ada nanti pada buktinya. Nah, jadi Ah. Dumatno ini kalau tahun 85 Masih berarti kecil. usianya baru 8 tahun. Setuju. Makanya ini kan sangat, makanya Mas Roy dan kawan-kawan itu menarasikan bahwa pakar segala macam termasuk si Rismon, kenapa hal yang kecil ini aja Anda semua ini salah. Oke. gitu loh. Enggak salah. Oke. Nggak salah. Insya Allah itu enggak So, dengan tadi Anda masih bersikeras begitu, Ya. tambah lagi Pak Jokowi berharap ini bisa lanjut kasusnya ke pengadilan. Aha. Anda berharap ini memang lanjut ke proses pengadilan itu atau Kita tunggu ada saja. ruang untuk coba berdamai? Kalau dari kami nggak ada, satu lagi yang penting ya, Apa tuh? tidak ada dan jangan diplesetkan, katanya ada upaya kami damai dan minta maaf gitu. Insya Allah tidak, ya gitu. Kita memang harus sampaikan dengan detail dan kalaupun ini belum terbukti sekarang, saya percaya Ya udah, kita di kelak salaman ya, kemudian berarti. hari, ya gitu. Lanjut Salaman terus, apa dulu salaman nih? Lanjut terus. Salaman apa dulu nih? Karena gini, Maknanya apa dulu karena nih? gini Bang, Maknanya supaya terus, gitu. saya pernah bicara Mas Roy, waktu itu abis di LC ya, benar ya Mas Roy, ya. ini ada orangnya. Oke. Saya bilang Mas Roy ngapain sih, maaf nih saya bilang Mas Roy Ya. kan udah tua, ini kan nanti menjerat Mas Roy, bener kan? Ngapain sih kita damai-damai Nggak, aja. ini- Sorry, ini sebentar untuk aku publik. selesaikan Ya, ya, dulu silakan, baru Mas Roy. silakan. Saya bilang kita nih sebagai anak bangsa merah putih ya kan, kita damai-damai aja. Nanti saya ngomong sama teman-teman dan Pak Jokowi. Saya pernah ngomong kayak gitu. Terus Oke. Mas Roy cengar-cengir ya udah nggak jadi. Oke. Ya kan? Ya kan itu kan Demi udah. Republik ini, demi kebenaran dan kejujuran, insya Allah harus kita Sama tegakkan. Mas, saya Oke. tampil Itu ini aja, untuk katakan. kebenaran dan Setuju. pencerahan Ya. untuk anak bangsa kita. Baik, biarkan siap. kita tahu nantinya seperti apa. Sambil kita lihat proses gugatan yang berlangsung secara perdata di beberapa tempat, Bung Sylvester, Mas Roy, terima Siap. kasih banyak sudah mau diskusi Makasih. bersama kami kali ini. Ya, Sehat selalu semuanya. Ya, sama. Dan berita lain akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut, termasuk Kejaksaan Agung yang menetapkan 3 tersangka dalam dugaan pemberian kredit Bank PT Sritex. Ketiga tersangka